Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri melakukan perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun perlawanan Firly melalui pra-peradilan di PN Jakarta Selatan kandas usai hakim tak menerima permohonan Firly. Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Jamin terlebih dahulu ya. Pak Jamin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Apa bedanya dengan ditolak sebenarnya Pak Jamin? Ya, kalau dalam konteks hukum acara pidana ada dua, terkait dengan ditolak atau diterima atau juga tidak dapat diterima. Kalau tidak Prof. Jamin? Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Prof. Jamin. Saya mau ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, ini kan Pak Firly tetap bersikukuh ya, mengatakan bahwa PN Jaksel tidak menerima, bukan menolak gugatan pra-peradilannya. Jadi Pak Firly ini masih meminta Ya, betul. agar ada asas praduga tak bersalah. Apakah Anda melihat bahwa berarti Pak Firly menolak hasil dari pra-peradilan ini dan menolak status tersangkanya? Ya, saya pikir itu adalah gimmick-gimmick ya yang disampaikan oleh Firly ya, terkait perbedaan antara diterima ya kan, ditolak gitu kan. Bagi saya bahwa pra peradilan sudah selesai. Sekarang bagaimana proses kelanjutannya ke depan ya. Hari ini kita melihat bagaimana Pak Firly tidak datang ke sidang etik, padahal dia kemarin sudah berjanji ya, menyampaikan bahwa dia akan fokus, dan setelah fokus terhadap pra peradilan kemudian akan datang gitu kan, meminta penundaan. Ternyata pada hari ini dia tidak datang ya, sehingga Dewas melanjutkan dengan sidang in absentia terkait dengan etiknya, di mana ada 3 ya di situ kita lihat. Padahal tadi malam ya di sebuah kafe ya, kita lihat bagaimana Pak Firly dan teman-temannya melakukan konferensi pers gitu. Kok hari ini nggak datang? Ya, padahal dia kemarin yang meminta penundaan, Dewas pun memberikan. Inilah sebabnya, maka saya melihat besok kan Pak Firly kembali dipanggil, diperiksa sebagai tersangka, ya terkait dengan pemeriksaannya itu. Dan saya melihat bahwa Polda Metro Jaya ya sudah menyampaikan kepada publik secara jelas dengan kemenangannya mereka di pra peradilan ya, bahwa penanganan kasus Pak Firly itu sudah profesional. Tidak ada hal-hal yang aneh terkait dengan penetapan tersangka. Tidak ada prosedural yang berbeda dari prosedural yang ada terkait dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga saya berharap ketika besok dipanggil ya Pak Firly itu segera ditahan. Supaya apa? Supaya kasus ini cepat tuntas. Yang kedua, ketika dia ditahan, dia bisa juga dibond untuk dibawa ke Dewas gitu kan, untuk di sidang etik untuk kelanjutannya. Seperti itu Mbak Rifana. Oke, jadi harapannya dari Mas Yudi pada Nomornya, saat nomor kamar. besok diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Pak Firly segera ditahan begitu ya? Ya, betul. Tentu ini juga kita lihat kenapa Polda Metro Jaya memanggil setelah menang peradilan. Tentu kan ada maksud ya. Kalau kita lihat terkait dengan pemeriksaan, itu saya pikir sudah cukup lah, sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Seperti itu Mbak. Baik, saya mau ke Prof. Jamin ya. Prof. Jamin sudah terhubung kembali? Ya, sudah. Ya, silakan diteruskan. Jadi PN Jaksel memutuskan tidak dapat menerima gugatan pra peradilan dari Pak Firly ya. Jadi bukan ditolak nih. Apa bedanya kemudian dengan ditolak? Karena menurut Pak Firly ini berbeda gitu. Ya, memang berbeda. Ditolak sama tidak dapat diterima itu berbeda. Kalau tidak dapat diterima itu artinya eksepsi yang diajukan oleh Polda Metro itu diterima. Jadi dia eksepsinya diterima. Eksepsi itu terkait dengan apa? Bisa terkait dengan kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan yang tidak berwenang. Bisa terkait dengan subjek pra peradilannya yang menyatakan bahwasanya pra peradilannya tersangka itu bukan merupakan objek daripada pra peradilan.
Jadi tidak dapat diterima artinya ada eksepsi yang diajukan oleh Polda diterima. Jadi pokok perkaranya nggak diperiksa. Pokok perkara itu kan terkait dua alat bukti secara jumlah alat bukti udah cukup. Itu nggak sempat diperiksa. Yang diperiksa hanya terkait dengan eksepsi dikabulkan. Nah pertanyaan. Oke, tampaknya kita kembali mengalami kendala komunikasi ya dengan Pak Jamin ya. Iya. Pak Jamin bisa mendengar suara saya? Masih bisa mendengar sangat jelas. Oke, Pak Jamin. Jadi ini akan mempengaruhi nggak proses penetapan tersangkanya terhadap Pak Firly? Ketika PN Jaksel tidak menerima ini. Kalau Pak Firly mau mengajukan lagi pra peradilan boleh saja begitu. Jadi dia bisa lagi mengajukan pra peradilan yang kedua karena nanti dia tinggal memperbaiki apa yang dikoreksi oleh hakim tadi sesuai dengan eksepsi dia koreksi, dia bikin lagi gugatan pra peradilan baru. Boleh saja karena bukan ditolak. Bahkan yang ditolak aja masih bisa kemungkinan diajukan kalau hal yang berbeda. Jadi itu bisa. Jadi Oke Pak Jamin, komunikasi kita kurang clear tampaknya ya. Oke, Mas Yudi, ini kalau menurut Prof Jamin jadi bisa lagi nih Pak Firly mengajukan pra peradilan karena statusnya adalah tidak dapat tidak diterima oleh PN Jaksel. Ya, saya pikir tidak masalah lah berapapun ya Pak Firly kemudian mengajukan pra peradilan, tetapi kita harus kembali ke dasar apa sih pra peradilan itu? Itu kan hanyalah uji formil ya terkait dengan penetapan tersangka. Artinya ya tidak ada hal yang menurut saya signifikan. Apalagi kita bisa melihat ya besok itu Pak Firly akan diperiksa sebagai tersangka. Artinya tentu ada kemungkinan dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Nah, apakah juga kita lihat bagaimana di pemberkasan juga sudah tahap 1 ya dari Polda Metro Jaya. Sehingga kalau misalnya menghitung hitung-hitungan ya, misalnya ada P21 dalam waktu seminggu dilimpah dan sebagainya. Ya walaupun Pak Firly mengajukan pra peradilan, saya pikir kasus ini akan segera disidangkan kok perkara pokoknya di di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu takutkan lah. Apalagi kemarin ketika saya hadir di persidangan ya sebanyak 2 kali, saya melihat memang kemarin itu pra peradilan itu bercampur yang dilakukan gitu kan. Saya juga terkejut juga kok bisa mencampur adukan antara formil dan material gitu kan. Apakah lupa ya pihak Pak Firly bahwa ini tidak menguji material ya seperti misalnya kasus-kasusnya dan lain sebagainya, termasuk juga bahkan ada barang bukti yang disampaikan pihak Pak Firly terkait dengan kasus korupsi yang tangani oleh KPK yang istilahnya sangat tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi bahwa bagi saya kalau misalnya Pak Firly pun ingin mengajukan lagi ya silakan saja gitu kan, dan saya yakin bahwa Polda Metro Jaya pun juga sudah siap untuk menghadapi pra peradilan yang akan digugat kembali atau dimohonkan kembali oleh Pak Firly. Seperti itu Mbak Rifana. Prof Jamin sudah tersambung kembali? Ya, sudah. Prof Jamin, jadi kan tadi Anda mengatakan ya bahwa Pak Firly bisa mengajukan pra peradilan lagi, tapi tadi menurut prediksi dari Mas Yudi ketika besok Pak Firly ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya kemungkinan akan ditahan. Berarti Mas Yudi udah dapat bocoran nih. Sekarang kan Mas Yudi tugasnya ada di Mabes Polri begitu. Pasti udah dapat bocoran nih dari Polda Metro Jaya. Jadi ketika besok Pak Firly dipanggil oleh Polda Metro Jaya kemudian dilakukan penahanan, artinya upaya dia untuk melakukan gugatan pra peradilan lagi otomatis nggak bisa ya, gugur. Oh, bukan begitu. Jadi gugurnya suatu permohonan pra peradilan apabila sudah mulai diperiksa pokok perkaranya di peradilan. Ya, jadi kalau Pak itu kan putusan MK 65 mengatakan demikian begitu. Jadi mulai diperiksa itu majelisnya sudah ada, sudah mulai sidang pertama, baru gugur, nggak boleh. Tapi sepanjang belum disidangkan boleh saja. Jadi permasalahan ini kan bikin kita bingung itu. Hakim tunggal pra peradilan itu kok bisa putusannya tidak dapat terima.
Karena menyangkut tentang pra peradilan itu biasanya cuma dua, ditolak atau diterima, begitu. Iya, jadi kita bingung ini kenapa kok sampai hakim ini memutuskan tidak dapat diterima. Itu kan hal yang tidak pernah, ya hampir-hampir tidak pernah lah saya kira ada putusan pra peradilan seperti itu. Prof Jamin, Anda melihatnya ini hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sengaja memberikan putusan tidak dapat diterima ini apa? Untuk memberikan celah kepada Pak Firly atau buying time atau bagaimana sih? Saya tidak tahu karena putusan pra peradilan itu cuma dua. Satu, menolak permohonan, karena ini kan pemeriksaannya sistem acara cepat cuma 7 hari. Jadi ditolak atau diterima, bukan pokok perkara yang diperiksa. Kalau pokok perkaranya baru. Jadi eksepsi itu sebenarnya yang diperiksa bersamaan dengan pokok perkara. Eksepsi itu bahkan di pokok perkara cuma dua yang bisa dikabulkan. Satu mengenai kompetensi absolut, satu kompetensi relatif gitu loh. Jadi saya kira agak nggak tepat menurut saya, mohon maaf ya bagi hakim yang memutuskan ini begitu. Baik. Jadi ini kurang tepat ya. Kita nggak tahu juga apa motifnya kemudian Hakim Tunggal dari PN Jakarta Selatan memberikan keputusan tidak dapat menerima gugatan pra peradilan karena ini menimbulkan kebingungan. Tapi sekali lagi kita tunggu apakah besok Pak Firly Bahuri akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa dan apakah Polda Metro Jaya akan langsung menahan. Sekali lagi kita belum tahu. Boleh saya komentar sebentar? Oke, silakan. Jadi Pak, saya kira ini memberikan peluang ya bagi permohonan pra peradilan kedua untuk kemungkinannya bisa dikabulkan. Tapi saya nggak tahu lah, saya kira hal itu bisa saja terjadi kan begitu. Nggak tahu kan situasi politik sekarang kita gimana. Tapi ini agak aneh itu aja sih menurut penafsiran saya. Itu prediksinya Prof Jamin ya. Jadi kalau misalnya ada gugatan pra peradilan kedua, Pak Firly bisa lolos. Sekali lagi kita nggak tahu nih bagaimana strategi dari penyidik Polda Metro Jaya. Apakah sesuai prediksinya Mas Yudi bahwa besok Pak Firly diperiksa, kemudian Pak Firly akan ditahan atau mungkin pada saat besok Pak Firly tidak akan hadir pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk buying time. Sekali lagi kita nggak tahu, kita akan tunggu besok seperti apa. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada pakar hukum pidana UPH Profesor Jamin Ginting dan juga mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo.